Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taris Kesama Safitri dari 9A. Di sini saya akan memaparkan mengenai materi tentang masa reformasi. Pertama, lahirnya gerakan reformasi. Reformasi merupakan suatu gerakan yang menghendaki adanya perubahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara ke arah yang lebih baik secara konstitusional. Gerakan reformasi diawali dengan krisis moneter yang melanda Thailand pada awal Juli 1997. Krisis moneter ini mengguncang nilai tukar mata uang negara-negara di Asia seperti Malaysia, Filipina, Korea, dan Indonesia. Kondisi ini berdampak pada jatuhnya bursa saham Jakarta, bangkrutnya perusahaan-perusahaan besar di Indonesia yang menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja atau PHK secara besar-besaran. Yang kedua, perkembangan politik. Sidang Istimewa MPR 1998 pada tanggal 10-13 November 1998, MPR mengadakan sidang istimewa untuk menetapkan langkah pemerintah dalam melaksanakan reformasi di segala bidang. Dalam sidang istimewa MPR 1998 terjadi perombakan besar-besaran terhadap sistem hukum dan perundang-undangan. Sidang ini menghasilkan 12 ketetapan MPR yang diantaranya memperlihatkan adanya upaya mengakomodasi tuntutan reformasi. Perkembangan politik pada otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah pada masa reformasi dilaksanakan secara lebih demokratis dari masa sebelumnya. Pembagian hasil eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam antara pemerintah pusat dan daerah juga disesuaikan dengan kebutuhan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Kemudian pencabutan pembatasan partai publik. Kebebasan berpolitik pada masa reformasi dilakukan dengan pencabutan pembatasan partai politik. Dengan adanya kebebasan untuk mendirikan partai politik, pada pertengahan bulan Oktober 1998 sudah tercatat sebanyak 80 partai politik dibentuk. Setelah diverifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum, sebanyak 48 partai saja yang berhak mengikuti pemilihan umum. Dalam hal kebebasan berpolitik, pemerintah juga telah mencabut larangan mengeluarkan pendapat, berserikat, dan mengadakan rapat umum. Penghapusan fungsi ABRI. Pada masa reformasi, dwi fungsi ABRI dihapuskan secara bertahap, sehingga ABRI berkonsentrasi pada fungsi pertahanan dan keamanan. Yang terakhir, penyelenggaraan pemilu. Sejak dimulainya masa reformasi hingga tahun 2015, pemerintah telah melaksanakan 4 kali pemilihan umum, yaitu pemilihan umum tahun 1999, 2004, 2009, dan 2014. Berbeda dengan pemilu-pemilu pada masa Orde Baru yang hanya diikuti oleh 3 partai politik, pemilu pada masa reformasi diikuti oleh banyak partai politik. Yang ketiga, perkembangan ekonomi. Perkembangan ekonomi pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Pada masa pemerintahan B.J. Habibie ditetapkan kebijakan pokok di bidang ekonomi, yaitu penanggulangan krisis ekonomi dengan sasaran terkendalinya nilai rupiah dan tersedianya kebutuhan bahan pokok dan obat-obatan dengan harga terjangkau, serta berputarnya roda perekonomian nasional dan pelaksanaan reformasi ekonomi. Upaya-upaya menyelesaikan krisis keuangan dan perbaikan ekonomi yang dilakukan berhasil menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Namun rupiah kembali melemah pada akhir masa jabatan Habibie. Kemudian pada pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Pada masa ini kondisi ekonomi Indonesia mulai menunjukkan adanya perbaikan dan kondisi keuangan sudah mulai stabil. Namun keadaan kembali merosot. Melemahnya nilai tukar mata uang tersebut berdampak negatif pada perekonomian nasional dan menghambat usaha pemulihan ekonomi.
Pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri, pada masa ini nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika berhasil distabilkan dan berdampak pada terkendalinya harga-harga barang. Namun, pertumbuhan ekonomi masih tergolong rendah, yang disebabkan kurang menariknya perekonomian Indonesia bagi investor dan karena tingginya suku bunga deposito. Yang terakhir, pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, perekonomian Indonesia mengalami perkembangan yang cukup baik pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam menyelenggarakan perekonomian negara, pemerintah menerapkan beberapa kebijakan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mengurangi subsidi bahan bakar minyak. Yang kedua, pemberian bantuan langsung tunai. Dan yang ketiga, pengurangan utang luar negeri. Yang keempat, kehidupan masyarakat Indonesia pada masa reformasi. Dalam kehidupan sosial, pada masa reformasi masyarakat lebih bebas menyuarakan berbagai aspirasinya. Hal ini didukung dengan adanya reformasi di bidang komunikasi. Media massa seperti surat kabar dan majalah dapat menyalurkan aspirasi dengan gagasan secara bebas. Dalam bidang pendidikan, sesuai dengan agenda reformasi bidang pendidikan, terutama masalah kurikulum yang harus ditinjau paling sedikit 5 tahunan, pemerintah pada masa reformasi melakukan beberapa kali perubahan kurikulum. Kurikulum tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Yang kedua, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Dan yang terakhir, kurikulum 2013. Pada bidang kebudayaan, dalam bidang kebudayaan dilakukan upaya pelestarian budaya dengan mendaftarkan warisan budaya Indonesia ke United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization atau UNESCO, atau Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Upaya ini dilakukan untuk menghindari klaim negara lain terhadap warisan budaya Indonesia. Beberapa warisan Indonesia yang telah mendapat pengakuan internasional melalui UNESCO dapat dilihat pada tabel berikut. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.